AMDAL secara legalitas dan positioning. AMDAL adalah instrumen resmi yang memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga dilanjutkan dengan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, maka kegiatan itu wajib AMDAL. Dokumen AMDAL menjadi kunci penting bagi pelaku usaha untuk bisa melangkah lebih jauh. Karena tanpa dokumen AMDAL, maka persetujuan lingkungannya tidak bisa terbit, persetujuan mendirikan bangunan tidak bisa diproses, dan juga otomatis izin usahanya tidak bisa didapatkan. Jika tetap dipaksakan berjalan, maka sudah dipastikan kegiatan tersebut adalah ilegal dan dapat dikenai sanksi hukum yang berat. AMDAL ini memang benar-benar menjadi dokumen yang sangat penting dan bermanfaat bagi pelaku usaha, bagi lingkungan, dan juga bagi masyarakat sekitar jika dijalankan sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam rencana pengelolaan dan rencana pemantauannya. Namun perlu untuk diketahui bahwa posisi AMDAL di sini ada pada tahapan proyek, jadi fokusnya hanya terbatas pada wilayah studi dari proyek tersebut saja yang sudah ditentukan sejak awal dengan mempertimbangkan interaksi dan dampak dari usaha atau kegiatan pada lingkungan dan sosial di sekitarnya. Sementara itu, mengenai ranah yang lebih luas seperti rencana pembangunan daerah dan perencanaan wilayah harusnya sudah relevan juga dengan rencana usaha atau kegiatan yang akan di AMDAL. Jadi sebelum AMDAL disusun, pelaku usaha sudah harus mendapatkan izin prinsip dari pemerintah dan juga penetapan kesesuaian lokasi rencana usaha atau kegiatan dengan RT RW atau rencana tata ruang wilayah. Selain itu, ada juga kajian lain yang penting untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kelayakan lingkungan, misalnya KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis dan juga kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan di suatu wilayah atau ekosistem tertentu. Dalam konteks ini, kita juga seringkali menemukan kejanggalan, misalnya ada Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang secara jelas melarang adanya kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil dengan luas kurang dari 2000 km persegi. Namun faktanya masih banyak juga ditemukan adanya kegiatan tambang yang beroperasi di wilayah pulau-pulau kecil yang luasannya di bawah 2000 km persegi. Contohnya di Pulau Kabaena di Sulawesi Tenggara yang luasannya hanya 891 km persegi, namun sebagian besar dari luas wilayahnya sudah menjadi konsesi tambang nikel. Dengan adanya IUP yang dimiliki, maka tentunya aktivitas tambang tersebut juga sudah mengantongi kesesuaian tata ruang dan juga persetujuan lingkungan. Hal ini berarti instrumen pola ruang yang ada di RT RW kabupaten atau provinsi yang seharusnya diharapkan menjadi pembatas di fase hulu tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Bahkan malah menyetujui peruntukan ruang di pulau-pulau kecil untuk menjadi konsesi tambang hanya demi kepentingan untuk mendapatkan PAD yang besar. Dengan posisi ini tentunya AMDAL yang posisinya ada di fase hilir tidak bisa diharapkan sebagai satu-satunya instrumen pencegah. AMDAL juga harus didukung dengan pengontrolan yang ketat di fase hulu, contohnya pada zonasi pola ruang. Hal ini sangat menentukan karena kesesuaian tata ruang itu menjadi pintu masuk utama boleh atau tidaknya usaha atau kegiatan dilakukan AMDAL.